Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif Fadil, Maria Asegaf, gimana? Sehat ya? alhamdulillah sehat lahir batin insya Allah ya kan. Semoga pemirsa di rumah juga dalam kondisi yang sehat walafiat. Hari Selasa masih padat aja pagi-pagi ya. Lah kan gini, kan meskipun pemerintah mengeluarkan surat edaran Father's Day kan ya. Yes. Jadi mengantarkan anak ke sekolahnya. Izin sama kantornya 5 hari kayaknya. Nganterin anak sekolah. Ini perintah negara nih, perintah Negara. Edarannya jelas. 1 hari aja Pak kata dia. menarik Pak. Tapi semoga dalam kondisi yang sehat walafiat dan juga cuaca sih di Jakarta walaupun agak mendung-mendung tapi insya Allah nggak hujan ya, aman ya. Ya mendung-mendung tapi harap-harap cemas juga bagi yang akan mungkin naik status perkaranya ya. Katanya kan sudah masuk ke ranah penyidikan. Pertanyaannya siapa yang akan disidik? Nah kan gitu. Nah itu dia, siapa yang akan disidik dan artinya sebentar lagi sudah akan ada yang ditetapkan nih sebagai tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Kita dalami nanti ya. Kita dalami nanti, kita tahan dulu tapi kami hadirkan informasi lain untuk Anda. Ada apa Arif Fadil? Sebuah ruko ya, ini yang beralamat di Jalan Pasuketan Kota Cirebon, Jawa Barat. Ini pada Senin malam ludes terbakar pemirsa. Kebakaran yang diduga terjadi akibat hubungan pendek listrik ini menghanguskan sedikitnya bangunan yang diketahui berlantai 2 tersebut. Kalau kita lihat di dalam video amatir yang menggambarkan kobaran api ya, yang menghanguskan bangunan ruko. Kebakaran ini berasal dari lantai 1 yang kemudian menyambar ke lantai 2 bangunan. Dan juga diketahui banyaknya material yang mudah terbakar sehingga membuat api cepat meludeskan seisi bangunan. Meskipun sudah 4 unit kendaraan mobil pemadam kebakaran dari kota Cirebon tiba di lokasi, tapi petugas nampak cukup kewalahan ya untuk menjinakkan api. Tapi beruntung tidak ada korban jiwa dari musibah kebakaran kali ini. Tapi ya memang akan ada dampaknya. Apa itu dampaknya? Kerugian material dan juga imaterial. Pasti, dan juga bagaimana kemudian mereka bisa harus bangkit kembali kan. Tapi ya semoga kabar baik akan segera datang lah untuk mereka ya. Ya betul ya. Dan kalau bicara soal kerugian, ini juga pasti akan berdampak banyak juga bicara kerugiannya. Ya nelayan yang nggak bisa juga beroperasi, pemiliknya pun juga hilang keuntungan juga. Dimana ini ada sebuah kapal pemirsa di Tegal, Jawa Tengah, ini tiba-tiba terbakar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal. Tampak kobaran api ini membakar seluruh bagian kapal motor nelayan Marga Mulia yang sedang bersandar di Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal. Kapal yang sudah diselimuti api hanyut terbawa arus, akibatnya kebakaran yang nyaris meluas ke kapal-kapal lainnya yang ada terdekat dengannya. Iya, karena kita lihat ya apinya begitu besar, kobarannya juga begitu besar juga karena upaya pemadaman sempat terkendala Sivi karena kondisi akses jalan yang sudah dilalui oleh tim damkar. Api akhirnya baru dapat dipadamkan setelah kurang lebih 3 jam lamanya setelah petugas berjuang dengan cukup keras. Kerugian akibat kebakaran diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Betul. Penyebab kebakaran juga masih terus diselidiki, dicari oleh polisi karena kebakaran kapal ini merupakan tidak hanya yang sekali, ini adalah ketiga kalinya dalam sebulan terakhir di Kota Tegal. Nah itu dia sedang di dalam. Sabotase kan? Waduh. Jangan suzon aja pagi-pagi. Suzon dulu yuk pagi-pagi yuk. Oke, dari wilayah Tegal pemirsa kami ajak Anda bergeser ke wilayah lain. Kalau ini kita akan hadirkan informasi dari Bengkulu, ada seorang pengendara sepeda motor yang nekat menyerang polisi bahkan menggunakan sebilah pisau, Vi. Kok bisa-bisanya? Usai diberhentikan saat operasi patuh. Kok sampai kayak gini, emang bawa apa? Jadi dicurigai kan ya kan? Dulu kan kalau yang kayak gini-gini tuh langsung dicapnya apa? Teroris lah, beginilah gitu ya kan ya. Karena polisi juga langsung melepaskan tembakan peringatan untuk bisa menghentikan aksi pelaku itu. Jadi ya, ini pelaku ini diketahui mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor, mencoba menerobos barikade polisi. Saat diberhentikan, pelaku mengancam dengan mengeluarkan sebilah pisau. Polisi yang melihat kejadian ini, benar kata Ayah tadi, sempat melakukan tembakan peringatan ke udara ya. Tujuannya adalah untuk mencegah pelaku bertindak semakin berbahaya atau membahayakan. Dan tak butuh waktu lama, polisi akhirnya mengepung lokasi di mana pelaku berada dan berhasil mengamankan pelaku berikut dengan pisau yang dibawanya.
Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diketahui berinisial R, warga Kota Bengkulu. Diduga dalam kondisi mabuk ya pada saat saja ya kalau kayak gitu ya. diberhentikan oleh polisi. Ya siap-siap sajalah menerima pertanggungjawaban yang setimpal ya kan. Mabuk apa? Mabuk minuman? Mabuk apa? Bukan, apa? Asma. Mabuk perjalanan. Ya Allah, kirain mabuk minuman keras, Pak. Ya Allah, capek dah tuh, capek. Oke, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Unjuk rasa ratusan massa dan pemilik usaha sound system yang memprotes larangan acara joget di kantor Wali Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ini berakhir bentrok pemirsa. Tampak di layar kaca, ratusan massa menyerang aparat dengan juga melibatkan lemparan batu hingga menyebabkan sejumlah orang terluka. Wow, ini besar sih ya kalau kita lihat ratusan massa dari pemilik usaha sound system dan peminat joget pun terlihat bentrok dengan aparat kepolisian di Bau-Bau. Massa yang kesal karena tidak ditemui oleh wali kota, maksa masuk ya kalau kita lihat ya ke gedung kantor, hingga terlihat ada aksi saling dorong juga dengan polisi. Tak hanya itu, massa juga nampak melempari aparat dengan batu dan botol air mineral. Untuk meredam aksi anarkis tersebut, aparat kepolisian menembakkan gas air mata hingga massa berlarian menyelamatkan diri. Sebetulnya larangan joget hingga tengah malam. Kan judulnya kan joget hingga tengah malam ya. Ya. Itu sebetulnya bagus loh larangannya. Kenapa tuh? Bayangin kalau jam 6 pagi, lanjut sampai siang, sampai sore, sampai tengah malam joget, nggak capek apa itu? Nah itu dia, makannya kapan ya kan? Minumnya kapan? Mungkin larangan joget di malam hari, bukan larangan joget hingga malam hari gitu. Iya kan? Tapi tolonglah Diksi dirembukan, penting ya. tolong dirembukan, dan kalau bisa nggak usah pakai batu, nggak usah pakai benda-benda tajam atau benda-benda yang bisa mengganggu atau melukai orang. Tuh, cukup arahkan aja sound sistemnya ke arah kaca gedung, setel kenceng-kenceng udah. Itu juga nggak baik-baik sih, Vi. Ya? Tolong yuk, arahkan yang benar ya. Mohon maaf ya. Oke, kita tinggalkan informasi tadi pemirsa. Ini ada yang cukup menarik juga nih sebenarnya untuk kita simak ya. Ada yang cekcok juga nih kalau kali ini nih. Kalau tadi kan massa dengan polisi ya. Kalau kali ini diduga terlibat cekcok saat hendak melakukan pengisian BBM. Seorang pengemudi minibus di Maluku Tegah dikeroyok oleh petugas SPBU dan sejumlah warga pemirsa. Ini videonya nih. Jadi, aksi pengeroyokan bermula saat korban lama mengantri BBM dan kemudian menunggu petugas SPBU di SPBU Pusat Kota Basoki di Kabupaten Maluku Tegah. Keduanya pun kemudian terlibat cekcok hingga terjadi pemukulan di sana. Akibatnya kerabat dan teman baik korban maupun petugas SPBU yang berada di sekitar lokasi kejadian terlibat bentrok. Kedua kelompok saling serang menggunakan sekop pasir milik SPBU hingga senjata tajam. Pelayanan di SPBU pun sempat terhenti akibat perkelahian dua kelompok ini. Kepolisian kabarnya sudah mengantongi ya beberapa nama termasuk juga pelaku pengeroyokan dan juga provokator dari aksi pengeroyokan gitu. Dan harapannya ini bisa dimediasi dengan baik lah. Kan ini kan cuma perkara apa ya? Perkara ngantri lama kan gitu loh ibaratnya. Itu dia loh. Tapi kan dilihat dulu ngantri lama ini betul-betul karena petugas semuanya sedang melayani penumpang ataukah memang dibiarkan begitu saja gitu. Tapi begini, saya juga ingin juga memberikan masukan juga sih karena kan saya pengguna kendaraan juga. Nggak mesti juga di Maluku Tengah Maluku, kadang-kadang di kita pun Jakarta. Ada nozzle-nya itu ada banyak ya. Nozzle-nya itu ada banyak, ya kan? Tapi mempekerjakan karyawannya cuma 2 atau 3 orang. Nah, bisa jadi perhatian sih mungkin ya bagi pengelola SPBU itu loh. Tolong dong pelayanannya ya agar hal serupa tidak kembali terjadi. Oke, kalau kali ini emak-emak nih Vi yang terlibat kenapa gitu nih, ya. Ini kalau udah mama nih nggak baik-baik saja biasanya ini. Astagfirullahaladzim, saya mama loh di sini loh. Makanya ini nggak baik-baik saja. Tapi kalau yang kali ini betul, karena kepergok mencuri tas berisi uang 20 juta rupiah, dua mama di Probolinggo, Jawa Timur ditangkap polisi. Untuk menghindari amukan massa, kedua pelaku langsung diamankan ke mobil patroli. Ini detik-detik tadi video amatir kita sudah lihatkan ya, di mana memang mama tersebut diamankan paksa di dalam mobil karena mencuri tas berisi uang 20 juta rupiah di Pasar Gotong Royong Probolinggo. Jadi dari hasil pemeriksaan, pelaku M dan H ini merupakan target polisi. Wow, udah ditarget ya ternyata ya, pemain berarti ya. Mereka ternyata sudah beraksi belasan TKP dan berpura-pura sebagai pengunjung pasar. Kedua pelaku mengaku nekat mencuri karena butuh uang untuk membayar hutang, terbelit hutang. Dan atas perbuatannya, kedua pelaku harus mempertanggungjawab perbuatannya dengan ancaman pasal 363 KUHP
hukuman 7 tahun penjara. Ya pemirsa, pagi ini kami sudah menghiasi pembuka kebersamaan kita dengan rangkaian informasi, ada peristiwa, ada aksi kejahatan. Tetap selalu waspada ya pemirsa ya, dimanapun Anda berada. Nah, kewaspadaan pun juga harus ditingkatkan ya. Meskipun banyak pikiran, kondisi yang sedang tidak baik-baik saja, tapi ketika berkendara di jalanan, ingat, istri dan anak keluarga menanti di rumah. Itu dia, tapi tetap hati-hati ya, jangan ngebut karena ditungguin di rumah gitu kan. Kita pantau dulu lah lalu lintasnya bagaimana ya. Kalau kali ini sudah ada Brigadir Sarah, petugas NTMC Polri yang akan melaporkan langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Biasanya padat nih. Kalau pagi hari ini bagaimana Brigadir Sarah? Baik, terima kasih Maria dan juga Aris, serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Saharjo ataupun juga Tebet sudah dalam keadaan ramai, dan yang mengarah ke Pasar Minggu ataupun Kalibata juga sudah dalam keadaan ramai. Terlihat adanya peningkatan kendaraan ataupun dari arah Saharjo akan mengarah ke Semanggi sudah dalam keadaan ramai juga. Kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 40 km per jam. Sebelum memasuki kawasan ganjil genap, para pengendara harap pastikan plat kendaraan Anda berlaku dan sesuai dengan tanggal pada hari ini. Dan apabila tidak sesuai, silakan mencari jalur alternatif lainnya. Situasi yang sama juga terlihat dari arah Pancoran yang akan menuju ke Semanggi ataupun Saharjo juga sudah dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Pemirsa, Korlantas Polri saat ini sedang menggelar operasi patuh dalam rangka menciptakan lalu lintas yang berkeselamatan yang telah dilaksanakan sejak kemarin tanggal 14 Juli dan akan berlangsung hingga 27 Juli mendatang. Dalam operasi patuh kali ini yang akan diprioritaskan pelanggaran adalah pelanggaran berkendara melawan arus, melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan helm SNI, menggunakan handphone saat berkendara, mengemudi di bawah umur, dan berboncengan lebih dari 1 orang, serta mengemudi dalam pengaruh alkohol. Kami menghimbau Anda untuk mempersiapkan surat-surat dan dokumen berkendara saat Anda melakukan perjalanan seperti SIM dan STNK, serta patuhi rambu lalu lintas yang berlaku, tidak melanggar, dan utamakan lalu lintas yang berkeselamatan. Dan pemirsa, peningkatan volume kendaraan juga terlihat dari arah Pasar Minggu akan menuju ke Pancoran dan Saharjo juga akan berbelok mengarah ke Cawang. Kami menghimbau bagi Anda untuk selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada di traffic light. Menghormati sesama pengguna jalan merupakan salah satu wujud dalam tertib berlalu lintas. Dan dapat kami informasikan, angka kecelakaan lalu lintas berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri adalah sebanyak 100 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 39 luka berat, dan 260 luka ringan. Dari 100 kasus laka lantas tersebut, 54% terjadi di waktu siang hari dan dikarenakan gagal menjaga kecepatan kendaraannya. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda untuk pastikan kembali kondisi fisik Anda dalam keadaan prima saat Anda berkendara, patuhi rambu lalu lintas yang berlaku untuk keamanan dan keselamatan saat Anda berkendara. Untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kontingen Indonesia menjadi tamu kehormatan pada acara perayaan Bastille Day atau Hari Nasional Prancis di Perancis, yang diperingati setiap tanggal 14 Juli. Jadi Presiden Prancis Emmanuel Macron ini mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan dalam puncak acara Bastille Day yang digelar di pusat kota Paris. Presiden Prabowo, Hasim Joyo Hadikusumo, dan Didit Prabowo tampak duduk bersama Presiden Emmanuel Macron dan Ibu Negara. Pemerintah Prancis juga mengundang TNI Polri sebagai kontingen pembuka pada parade Bastille Day. Arak-arakan akbar digelar dari monumen gerbang Arc de Triomphe hingga istana Champs-Élysées. Kontingen Indonesia yang tergabung dalam Satgas Patriot 2 menjadi barisan pembuka dalam parade yang berjarak sekitar 2 km, di mana lagu Maju Tak Gentar bergema di kota Paris.
Istana Champs-Élysées. Pengen ya ke sana ya, Vi? Aduh, kalau saya sih, kalau bisa jangan ke Paris kalau misalnya diberikan kesempatan. Kenapa tuh? Susah ngomongnya. Tapi ini ada juga informasi yang menarik pada saat usai gelaran dari Bastille Day di Paris, Prancis ya. Ini Kadin Indonesia menggelar makan siang dan pertemuan bisnis dengan Kadin Prancis Medef serta CEO Danone dan juga sejumlah delegasi lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri secara resmi membuka acara dengan mengapresiasi kehadiran dari delegasi di Prancis. Ya, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri mengungkapkan komunikasi dengan sejumlah negara termasuk Prancis selama ini semakin menumbuhkan komitmen kuat dari Kadin untuk semakin mengembangkan peran Indonesia di kancah global. Anin juga mengharapkan ada kolaborasi dengan Indonesia di sejumlah sektor seperti transisi energi, manufaktur, dan ekonomi digital. Selanjutnya, Anin juga menjelaskan lebih jauh mengenai Kadin Global Engagement Office, sebuah instansi yang tengah dikembangkan di tahun 2025 dengan tujuan untuk mengkonsolidasi dan mengakselerasi kerjasama ekonomi. Tujuannya sih lagi-lagi ya untuk kemudian membuat ekonomi Indonesia tumbuh maju. Tumbuh maju. Di tengah lagi gunjang-ganjing bicara mengenai tarif, terutama dengan Amerika, kemarin Pak Presiden memberikan sinyal positif dengan inaugurasi dari EU SEPA. Memang baru bulan September ditekan secara formal, lalu mungkin setahun untuk ratifikasi, tapi ini suatu pasar yang sangat besar. Nggak banyak yang tahu bahwa jumlah impor barang ke Eropa itu ada 7 triliun US dollar. Itu hampir 2 kali lipat dari Amerika. Tapi Indonesia belum memanfaatkan terlalu banyak. Mudah-mudahan dengan tarif yang bisa dibilang 0% itu tentu banyak sekali manfaatnya. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, seorang anak buah kapal atau ABK ditemukan tewas setelah terjebak dalam manhole kapal di pelabuhan Jetimorosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Diduga korban ini menghirup gas berbahaya saat melakukan pengerjaan perawatan dan pengecetan di dalam manhole kapal. Evakuasi dilakukan oleh tim Basarnas Kendari terhadap seorang ABK kapal MP Patria Nawasena di sekitar kawasan pelabuhan Jetimorosi, Kabupaten Konawe. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis lantaran sempitnya lubang manhole hingga membutuhkan peralatan khusus. Tim SAR yang berhasil turun juga berhasil mengevakuasi korban dari kedalaman 2 meter. Peristiwa itu sudah berawal saat korban yang diketahui bernama Uyo berusia 51 tahun melakukan pengerjaan perawatan dan pengecetan di bagian tutup manhole. Diduga korban ini kemudian terjebak setelah menghirup gas berbahaya hingga tidak sadarkan diri. Manhole kapal merupakan lubang akses V yang kemudian berfungsi sebagai pintu masuk bagi ABK ke ruang tertentu di kapal untuk perbaikan maupun pemeliharaan. Sementara itu pemirsa, polisi menjelaskan aktivitas dari penjaga kos yang berada di kamar Arya yang terekam kamera pengawas pada tanggal 8 Juli. Jadi penjaga kos yang terekam kamera pengawas ini tampak beberapa kali memang kalau kita lihat di CCTV ini ya, tampilkan pemirsa hilir mudik beberapa kali di depan kamar Dari korban. Gambar ini kemudian menggiring kita untuk curiga gitu kan jadinya. Tuh, bertanya juga. Lagi ngapain sih? Tapi apa lagi sih teleponan tujuannya? terus ya? Lagi teleponan terus tuh. Dan juga sembari beberapa kali mengintip kan kondisi di kamar Arya tersebut. Nah, itu yang kemudian menjadi pertanyaan. Polisi kemudian mengkonfirmasi bahwa jika pada malam hari itu penjaga kos yang terekam kamera pengawas tengah berkomunikasi dengan istri korban yang meminta dirinya untuk mengecek keberadaan suami korban di kamar kosnya. Tercatat istri korban memang berkomunikasi dengan sang penjaga kos. 3 kali kabarnya ya. Yes. Pada tanggal 7, tanggal 8 Juli 2025, usai korban tak kunjung angkat panggilan telepon. Dan memang kita ketahui hingga saat ini Polda Metro Jaya terus masih melakukan penyelidikan secara intensif ya. Dengan menggunakan scientific. Tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang jasadnya ditemukan dalam kondisi kepala tertutup lakban kuning dan berselimutkan dan tubuh berselimutkan gitu ya. Di kamar kosnya.
Ya, artinya beberapa video yang viral saat ini memang sudah terkonfirmasi ya, bukan terduga pelaku, melainkan justru memberikan kabar kepada istri korban. Ya, pemirsa, informasi dari Boyolali ini juga menarik untuk Anda simak, di mana warga Andong di Boyolali, Jawa Tengah ini digegerkan dengan adanya 2 anak di bawah umur yang dirantai, pemirsa. Kini anak tersebut juga diamankan oleh pemerintah daerah setempat. Sementara kasus ini juga masih ditangani oleh polisi. Masih ada yang kayak begini-begini. Ya, faktanya kan gambar berbicara kan ya. Jadi video amatir saat Kepala Desa Mojo, Kecamatan Andong, Boyolali ini bersama warga dan petugas membebaskan 2 anak yang di bawah umur dirantai di dalam rumah mereka. Jadi Kepala Desa menuturkan anak-anak ini dirantai dan tidak diberi makan lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena telah melakukan aksi pencurian makanan. Kejadian tersebut terungkap pada Sabtu malam. Ada anak yang mencuri kotak amal di masjid dan ketahuan oleh warga. Lalu oleh warga ditanya dan anak tersebut mengaku untuk beli makan adiknya. Lalu anak tersebut diantar warga menuju rumahnya. Setelah atau sesampainya di rumah, anak tersebut justru kaget mendapati ada 3 anak di bawah umur dan yang 2 diantaranya diikat rantai. Lalu warga melaporkan ke Kepala Desa dan pihak kepolisian. Jadi warga itu kaget ya pada saat nganter rumah, ternyata justru ada anak-anak lain yang dirantai di sana. Pertanyaannya, ini satu keluarga kah? Ya. Orang tuanya kemana? Dan apa yang terjadi? Atau ada yang memanfaatkan anak-anak di bawah umur untuk melakukan aksi-aksi yang tidak terpuji begitu. Semoga polisi bisa menangkap ya, ini sosok yang mengkoordinir atau mengkonsolidasikan anak-anak ini melakukan kejahatan. Sepakat. Beralih ke informasi lain, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah terjatuh dari jembatan tol setinggi 4 meter di Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemotor diketahui bernama Suryana tewas, terjatuh dan mengalami luka cukup serius di beberapa bagian tubuhnya. Sedangkan sepeda motornya tersangkut di pepohonan di atas jembatan. Karena peristiwa kecelakaan tunggal ini bermula, awalnya saat korban yang mengendarai sepeda motor melaju dari arah kawasan Pos Sentul menuju ke kawasan Parahu di Balaraja. Kalau dari keterangan kerabatnya mengatakan bahwa korban ini nampaknya hilang kendali, diduga mengalami sakit kepala sehingga korban tak bisa lagi mengendalikan laju sepeda motornya. Jadi kecelakaan di jembatan tol ini ternyata bukan yang pertama kalinya terjadi. Sebelumnya total ada 3 mobil yang juga terjun dari atas jembatan karena tak adanya pembatas jalan. Harapannya sih warga berharap juga bahwa instansi terkait bisa memasang pembatas jalan di jembatan tol Balaraja tersebut agar ya kasus-kasus seperti ini nggak kembali terulang. Karena kalau dilihat ngeri juga, betul nggak ada pembatasnya. Dan betul-betul jalannya juga nampaknya cukup sempit kan, sehingga sangat dimungkinkan tuh kalau oleng dikit jatuh, terjun ke bawah. Ayo segera mendapat perhatian ya. Jangan lagi tunggu ada korban-korban berikutnya lah begitu ya. Cek di Google cuma satu-satunya namanya. Ini kita sudah on air ya, ini seru memang, off-airnya seru memang. Kita bawa aja ke on air gimana nih, langsung aja nih ya. Karena sudah nggak sabar, karena kasus ini sudah kemana-mana, tapi paling tidak sudah ada titik terang karena sudah naik ke tahap penyidikan. Artinya biasanya begitu ya, kalau Arif Hadi bilang tadi kan setali 3 uang, biasanya langsung ada tersangka nih. Tapi ya meskipun ya tidak ada juga batas waktu juga kan. Betul. Gitu ya. Kan semuanya tergantung bagaimana proses penyidikan dari penyidik. Langsung saja gitu kan. Sudah hadir bersama kami, ini sudah ada sejumlah narasumber yang sudah bersama dengan kami. Ada Bang Jahmada Girsang, kuasa hukum dari Rismon CS. Pagi, Bang. Pagi, Bang. Selamat pagi, merdeka. Wah, itu dia. Tak gentar ini, tak gentar ya kan. Dan juga ada Bang Rifai Kusubadegara, kuasa hukum dari Joko Widodo. Pagi, Bang Rifai. Pagi semuanya. Pagi Bang Girsang. Pagi semua Bang Rifai. Mantap ini. Kan enak ya kalau tegur sapa kayak gini gitu kan. Iya, betul. Tapi kalau misalnya udah di kantor polisi, di depan wartawan udah beda-beda loh. Kenceng, mukanya kenceng. Mukanya kenceng gitu kan. Ada on air, ada off air juga ya. Oke, ini sudah masuk ke tahap penyidikan, Bung Jahmada. Artinya sudah siapkah dalam waktu dekat jikalau begitu kan polisi mengungkap siapakah yang disangkakan gitu? Sangat siap. Klien kami semua yang terlapor ada 12 orang. 12 orang. Pelapor termasuk kliennya Bung Rifai 4 orang. Dibanding dengan 12 orang. Dan kita ada koordinasi dan apapun itu kita hadapi. Dan dari awal loh, dari awal penegakan hukum di urusan ini, katakanlah tanda petik jasa palsu ini kita siap selalu. Dalam
Baik di Barreskrim kemarin kita datangi, baik dimanapun itu klarifikasi 1 dan 2 sekarang naik ke penyidikan, semua setia. Karena kita memang dasarnya mau ini tegak. Jadi tidak diumpet-umpetin. Panggilan kemanapun, ya apapun ya istilahnya untuk dalam rangka penegakan hukum. Meskipun di awal kan sebelumnya Anda dan juga tim Anda menyatakan bahwa ini nggak bakal terbukti. Lawang Barreskrim aja, gitu kan. Tapi sekarang udah nyari penyidikan loh. Artinya sudah mendekati titik terang. Oh ya, belum tentu. Jadi penyidikan itu masih awal juga ya, awal. Kalau klarifikasi kemarin kan kita anggap itu preambul lah dalam hukum ya. Preambul pembukaan. Sekarang masuk ke penyidikan. Nah, sekalipun menurut kami masih ada kejanggalan di situ. Jika dihubungkan dengan hasil gelar perkara khusus kemarin kan di sana juga belum kelar. Ya belum ada kan? Udah naik penyidikan. Ya kurang lebih seperti Bung Fadil katakan tuh, lebih pintar Bung Fadil menjelaskan. Mungkin saya diam aja ya. Bukan. Saya bukan menjelaskan, saya nggak ngerti apa-apa. Ya. Jadi klarifikasi biasanya itu gelar perkara kasus itu ada produknya. Klarifikasi, notifikasi namanya. Entah lanjut atau tidak ada tindak pidana dan sebagainya. Itu belum ada. Tiba-tiba di Polda sudah naik ke penyidikan. Anda melihat itu janggal gitu? Ya menurut kami janggal, minimal satu produknya keluar dulu Kan dong. LP-nya beda kan? Ya kalaupun beda, polisinya kan sama. Sama aja, dekat lagi. Polda dengan Mabes berapa sih? 2 km doang gitu. Koordinasinya apalagi. Subjektif banget sih Bang. Ya? Ini baru sekali denger nih. Faktor jarak pengaruh ya? Iya, pengaruh. subjektif banget Bang. Loh, kalau ibaratnya di situ kan tinggal ngopi aja gitu loh. Ketahuan kan gitu gampang. Kecuali kalau ke Jogja tadi kan lain cerita. Lain ceritanya. Kok nampaknya giring-giring gitu nih, kayaknya ada pesanan gitu untuk cepet-cepet naik ke penyidikan, maksudnya gitu. Ya bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau dilihat di Mabes itu kan 9 April mulai masuk. Baru diproses kemarin, bukan endingnya ya, 9 Juli. Berapa bulan tuh? Hampir 8 bulan loh. Di Polda Metro Jaya masuk laporannya kliennya Pak itu 30 April. Dan sekarang baru the beginning of Juli lagi itu kan. Cepat kan? Ya kan tidak ini. Dan kalau menurut kami ada istilah sebenarnya, cuman ya kalau istilah ini mungkin menyeramkan menurut saya dari penasihat hukum mereka. Salah satu adalah keadilan yang selektif. Selektif? Ya, ini istilah hukum mungkin tidak banyak orang mendengar, tapi kalau saya jelaskan begini loh. Adalah konsep atau gagasan dalam penerapan hukum yang tidak adil dan tidak merata. Ini konsepnya. Terhadap individu atau kelompok tertentu. Terjadi di sini. Terjadi. Benchmarknya apa misalnya? Ya contohnya, yang paling ya, di Polda Metro Jaya, kalau kita benar-benar penyidik, kita pengacara nih, pengacara senior nih. Jika kita udah masuk penyidikan, minimal buktinya ditahan dong. Itu satu. Bukti aslinya. Karena kita senternya atau grand jury-nya atau objeknya adalah ijazah itu. Nah kalau itu kedengaran dari kemarin dari Kadif Humas segala macam itu kan masih fotokopi semua. Berarti itu tidak merata, itu namanya keadilan yang selektif. Kalau kalian selektif artinya Anda merasa dikriminalisasi gitu? Ya termasuklah itu kriminalisasi. Berarti tidak benar. Penegakan hukumnya tidak benar. Oke, Bung Rifai, ada pesanan? Ya kembali lagi. Ada kriminalisasi terhadap seseorang dan menangani perkara kan bukan sekali 2 kali ya. Jadi pada intinya memang setiap perkara itu manakala pelaporan tidak berlanjut pasti pelapor kecewa. Manakala pelaporan berlanjut pasti calon tersangka kecewa. Jadi ini seperti permainan itu, kalau bola yang kalah pasti komplain. Itu prinsip ya. Jadi nggak pernah ada proses hukum yang memuaskan kedua belah pihak. Ya, yang diuntungkan pasti merasa ini adil, yang tidak diuntungkan pasti bilang ini tidak adil, kriminalisasi dan segala macam ya. Tapi itu lumrah, sesuatu yang lumrah. Tapi saya mau mengomentari beberapa fakta. Pertama, memang perkara di Barreskrim dengan perkara di Polda itu sesuatu yang berbeda. Sempat dari TPU bilang ini kan harusnya tidak bisa karena seolah-olah orang yang melapor dilapor balik yang diatur di undang-undang. Padahal tidak gitu ya. Pasalnya berbeda karena yang namanya dilapor balik itu pasal 220. Jadi seseorang yang melaporkan lalu karena melaporkan dituntut. Itu tidak boleh memang di era sekarang tuh setiap orang yang melakukan pelaporan itu adalah upaya hukum dan harus dilindungi. Tidak boleh dituntut balik. Kami tahu itu. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Di sana ijazah, di sini pencemaran nama baik.
Nggak ada kaitannya dengan. Tapi kan bukannya berkaitan bahwa pencemaran nama baik itu bisa dibuktikan. Nanti ada titiknya, ada titik ketemunya. Tapi berbeda ya. Yang satu soal ijazah, yang satu soal pencemaran nama baik ya. Nah, ada persamaannya. Jadi subjeknya pun berbeda. Di sana pelapornya Pak Egy, terlapornya Pak Jokowi. Di sini pelapornya Pak Jokowi, terlapornya dalam lirik. Ya. Kita tidak menyebut nama kan begitu ya. Lalu pasalnya pun persangkanya berbeda. Jadi sesuatu yang bisa beri sendiri-sendiri. Memang ada titik taut. Titik tautnya itu adalah khusus terhadap satu pasal fitnah. Abi kan melapor ada fitnah, penghinaan, pencemaran di IT, pasal 32, rekayasa teknologi, 35, penggunaan data elektronik tanpa izin. Untuk yang fitnah, betul, perlu ada fakta ijazah ini asli atau tidak. Ya itu. Karena pada saat dia asli, karena pada saat dia ternyata palsu, ini tidak bisa lanjut, bisanya hanya pencemaran. Tapi pada saat asli ini berdiri. Nah, pertanyaannya adalah atas dasar apa penyidik itu melanjutkan ini ke penyidikan? Soal ijazah, kami jelaskan dulu. Pertama, ijazah ini kami diminta untuk tunjukkan. Yang asli? Asli. Oke, bukan fotokopi? Setelah kami tunjukkan, di saat yang bersamaan, jadi kami diminta menyerahkan kopi legalisir dan menunjukkan aslinya. Oke. Itu sudah kami lakukan. Bahkan Pak Jokowi langsung Diminta menyerahkan. ya? Yes, diminta langsung. Diminta oleh siapa? Oleh penyidik. Oleh penyidik diminta? Diminta barangnya atau diminta tunjukkan? Diminta fotokopi legalisir, plus tunjukkan aslinya. Artinya nggak disita Kenapa ya? nggak diminta barangnya oleh penyidik? Nah, kenapa? Karena masih penyelidikan. Dalam penyelidikan, Terjawab tuh Bang Girsang. penyidik tidak boleh melakukan upaya paksa. Ya, jadi sebatas apa yang diserahkan bukti-bukti oleh pelapor itu yang diterima. Nah, dalam konteks ijazah memang hanya itu yang diminta. Lalu kenapa ini bisa berdiri ke penyidikan? Karena di Polda itu untuk bukti awal dia gunakan pernyataan. Kan kembali lagi ya. Keaslian sebuah ijazah berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas maupun kaidah-kaidah putusan MK cukup dinyatakan oleh Kepala Satuan Pendidikan penerbit ijazah. Yes. Dan UGM sudah diperiksa oleh Polda. Itu yang dijadikan. Panjang lebar itu yang dijadikan Bukti, standing ya? bahwa ijazah ini asli. Nah, lab itu nanti akan menjadi bukti tambahan edition. Ya. Seperti yang dilakukan Barreskrim. Jadi saya juga sudah koordinasi. Pada saatnya Polda akan menyita ijazah Pak Jokowi dan akan dilakukan lab ulang. Dan inilah momennya. Akan dilakukan lab ulang. Karena sudah naik ke penyidikan. Kenapa dilakukan lab ulang? Karena lab yang di Barreskrim itu sifatnya non pro justisia. Bukan dalam tahap penyidikan. Sedangkan yang di sini sudah penyidikan. Jadi harus diulang lagi. Jadi soal bukti awalnya di mana? Statement UGM. Lalu jawab ya. Oke. Silakan Bang Girsang. Jadi Bung Fadil gini, memang dalam KUHP pasal 1 ayat 2 penyidik itu adalah pekerjaannya untuk mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu akan terlihat tindak pidana dan dilanjutkan dengan adanya tersangka. Itu rumusnya. Berarti kita tunggu. Oke lah, pada saat penyelidikan kemarin tidak tumbuh itu, di Mabes pun tidak nongol loh. Untuk gelar perkara yang kedua itu, gelar perkara khusus itu tidak nongol juga. Padahal kita tunggu. Nah sekarang ini memang kita tunggu. Di sinilah tadi saya katakan, saya akan buktikan ada gium yang tadi itu keadilan yang selektif berjalan atau diberlakukan nggak dalam proses penyidikan itu akan kelihatan. Kalau itu tidak diperlihatkan lagi, menurut saya rakyat akan menjawab, loh di mana lagi? Berarti nanti Anda jawab pengadilan. Komitmen ya berarti ya? Ya, berarti tidak nanti akan diperlihatkan lagi. Nanti jawabannya pengadilan lagi. Sesudah pengadilan lagi nanti di pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Memang boleh-boleh saja, emang aturan hukumnya begitu, Bu. Ingat ya kembali ya, saya jelaskan waktu itu kemarin. Sekarang sebenarnya itu bukan masalah hukum doang. Rakyat kita sudah saling menggesek lah begitu ya. Tidak mengatakan kelompok sana, kelompok sini, ada juga kelompok sono gitu loh. Tapi ini kan menurut saya selain hukum, di atasnya itu ada moral. Nah, siapa sekarang yang konsen terhadap itu, mari kita lakukan. Agar ini tidak berkelanjutan, agar ini tidak chaos, agar ini tidak seperti itu sekarang pasal 160 itu. Penghasutan gitu loh. Kenapa terjadi penghasutan? Ya karena memang ini terus gitu loh. Terus ya akhirnya dalam proses ini digoreng terus sama siapapun itu saya tidak tahu. Nah untuk itulah sebenarnya dibutuhkan nih ketingkatan moral, budaya, etika, ketimuran. Ini menurut saya ya. Saya ke Bang Rifai sebelum kita jeda Bang, singkat dulu aja Bang. Akankah ada komitmen klien Anda dalam hal ini adalah Joko Widodo akan menyerahkan sebagai bukti dalam perkara tudingan ijazah palsu ini? Akankah diserahkan? Kita langsung bicara bukti ya. Ya. Fakta.
Pak Jokowi menunjukkan waktu diminta Polda, Pak Jokowi menyerahkan waktu diminta Barreskrim, bahkan diminta untuk menyerahkan untuk lapor dia serahkan. Intinya kalau tujuannya jelas, kepentingan jelas pasti diberikan. Kedua, hari kemarin beliau ada statement juga di Solo. Saya jadi bertanya-tanya. Di Solo, beliau apakah polisi tidak meminta, hanya untuk minta Dipinjamkan saja. begitu loh. minta, yang di Barreskrim minta. Tapi dipinjamkan saja kan, kemudian dikembalikan kembali. Karena kembali lagi, tahapannya penyelidikan itu tidak bisa menyita. Nah ini kan makanya pertanyaan saya tadi. Sekarang masuk ke penyidikan. Penyidikan. Sita kan? Kami serahkan. Diserahkan benar ya? Betul, Pak. Bukan di persidangan nanti. Enggak, Pak. Berapa harus disita karena kan dibawa ke lapor. Komitmen bang, komitmen. Oh iya, Nah, oke, cuma saya satu catat, ya. toh. Ini live loh. Cuma satu Ini ya. live loh. Nah, Live. cuma satu ya. Ini rakyat. Kami serahkan ini untuk proses hukum, Oke. bukan untuk memenuhi hasrat. Keinginan-keinginan Nggak ada sesaat yang urusan tidak hasrat jelas. sebetulnya. Hukum nih bang, hukum. contoh. Ya. Ada permintaan, tunjukkan, kami mau lihat. The question is, apakah dengan mata Anda bisa memverifikasi ini asli Ya, atau nggak tidak? juga. Akhirnya apa? Lab juga kan? Iya. Jadi kadang ini hanya sekedar seneng aja gitu. Lihat Pak Presiden nunjukin begini dari SD sampai SMA, ijazah-ijazah saja. Ini kadang something ridiculous. AMS gitu ya. Asal mereka seneng. Nah, jadi kembali lagi, kalau tujuannya Bukan- jelas, bukan semata ini contoh lagi. begitu. Waktu digelar kan mungkin Bang Girsang ada. Waktu digelar nih, saya bertanya 2 kali dalam forum. Ada semua, Kompolnas, Ombudsman. Iya, 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 lengkap. Saya bertanya 2 kali, tanya, gak ada yang bisa jawab. Saya bilang gini, adakah di ruangan ini yang berani menjamin, termasuk Bang Egy? Apa pertanyaannya? Saya yang lempar pertanyaan. Ya, apa? pertanyaan? Adakah yang bisa menjamin, kalau saya tunjukkan ijazah itu, maka persoalan berhenti? Itu nggak ada yang jawab. Diam. Saya ulang lagi pertanyaan kedua. Oke. Semua diam. Oke. Itu hari apa itu? Waktu gelar, beliau ada. Karena kemarin. Gelar perkara. Ada Egy, ada semua. Hari ini coba kita minta Bang Girsang bisa jawab atau tidak begitu Ah. ya. Oke. Kita kasih durasi 3 menit lah ya. Oke, kalau Oke, gitu kita kita jeda dulu ya bang ya. Kita Baik, pertama Kita begini. tahan dulu bang, kita Jeda jeda dulu. dulu bang. Ya. Siapkan jawabannya ya. Kami kembali untuk ada saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Jangan kemana-mana. Berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Ya, kami telah memberikan kesempatan 3 menit durasi untuk Bang Jahmada Ginting ya. Girsang, sorry kok Ginting. Bentar, Bang siapa Girsang. tuh? Bang Girsang. Saya kena SP1 dari beliau. Bahaya nih. Apa ya sekiranya kalau misalnya ini sudah diperlihatkan diberikan, apalagi gitu loh. Jaringannya bisa selesai nggak? Tadi melanjutkan rekan Kurifai, sekarang kita fokus penyidikan dan serahkan ijazah toh. Iya. Itu yang kita tunggu. Itu yang kita Tapi tunggu. menjamin Ya, tidak apa bahwa kemudian menjamin? Loh, diselesaikan? begini, yang penting sesuai dengan penyidikan, barang bukti lah katakan ya. Itu yang memang ground zero kita itu, bukan ground zero kita doang. Semua masyarakat berangkat begitu, atau kebanyakan masyarakat pendukung Risman, Roy, Tifa dan lain-lain. Itu yang kita tunggu-tunggu sudah berapa bulan, hampir 1 tahun kali. Nah kalau itu diserahkan ke sana, yang penting kita lihat dulu. Ya mungkin boleh kita lihat, tapi penyidik yang jelas membuat serah terima barang bukti itu. Oke, masalah nanti diteliti segala macam itu kesepakatan juga dengan penyidik. Nggak serta-merta kita paksa, nggak begitu juga. Sesuai dengan tadi, jangan sampai terjadi kekulpaan atau kelupaan lagi. Oh tidak boleh dilihat. Ah itu kan sama juga bohong gitu loh. Menjawab tadi juga berarti Itu maksud artinya saya. itu bukan hanya hasrat semata kan? Kan, bukan hanya hasrat. Ini menegakkan hukum loh. Harus material loh. Ya. Ya, materialnya. Deliknya material. Harus lihat memang bukti asli ijazah palsu Dan itu. diteliti di laboratorium. Dan mungkin itu peningkatan karena mereka ahlinya memang. Jika diperkenankan mari. Dan tujuan kita memang waktu Barreskrim kemarin, waktu kita berkasus, jika itu ada, silakan. Ahli ini memeriksa itu tidak lama. Tidak lama. Ya, ya. Dua-duanya ahli kok ini. Gitu loh. Baik secara digital, ya kalau diperkenankan Artinya secara Rismon dan Roy. secara analog juga lebih mantap. Sama-sama. Oke. Karena tujuannya kan penegakan hukum ini. Jangan lagi ada yang tertutup. Harus objektif, adil, dan transparan. Kalau Sudah dijawab. misalnya Bang Jahmada mengatakan ya kita kalau misalnya datang ada barang aslinya itu kita lihat, kita teliti, oke kita terima. Nah yang kemarin digelar perkara, kenapa yang kopian malah dianalisa? Kan kopian itu sebetulnya. Loh, Bung Fadil sampai sekarang siapa sih yang mendapat aslinya? Saya tanya. Ya saya siapa yang bertanya pegang? tentunya. Iya. Bang.
Jangan-jangan ya siapapun tidak menurut saya, analisa saya, belum tentu ada yang pernah melihat asli. Maaf ya, saya nggak mendahului yang pernah melihat asli. Nah kalau belum ada yang lihat aslinya, kenapa yang kopi kok malah dianalisa gitu? Iya, terpaksa cara mereka meneliti dari digital itu. Dari keahlian mereka, forensik digital itu Terpaksa hanya dari meskipun situlah. di awal memang sudah ada kesalahan. Ya, coba kalau lihat aslinya, pasti juga dianalisa gitu loh. Udah dijawab. Dari situ kita modalnya. Kita nggak mungkin dong kasih Ujuk-ujuk begitu. kalau ada aslinya udah selesai. Ya. Udah game is over. Ya, oke. Udah dijawab. Siapapun Jadi jangan mencari cari-cari itu. Bung Rifai, udah dijawab nih. Oke, kembali lagi ya. Jadi kita kan harus duduk melihat dengan proses hukum yang benar. Ya. Sesuatu yang analog ini sudah berulang-ulang, banyak orang bicara sesuatu yang analog tidak mungkin diuji secara digital. Gampangnya, untuk menguji uang palsu, apakah uang palsu yang diperiksa atau uang palsu ini kita foto, lalu fotonya yang kita uji. Itu pertanyaan saya tadi kan. Kan begitu ya. Sementara secara gampang adalah untuk foto ini, apakah bisa ketahuan jenis kertas, jenis tinta, jenis hologram, Bukan asli kok. jenis benang pengaman, tidak bisa dijawab di foto ini. Oke. Tapi kalau analog itu bisa dijawab, di uang palsu itu ada Tapi semua. karena mereka nggak pernah pegang Bang asli. Pertanyaannya lagi kembali. Kalau kita udah sepakat dulu bahwa analog harus dengan analog. Pertanyaannya, siapa lembaga hukum yang berwenang melakukan pengujian analog di Indonesia? Ya, laboratorium forensik. Sudah berdiri sejak tahun Lembaga yang disahkan negara gitu. sudah berdiri sejak tahun 54 ya, mendapatkan ISO, dia di bawah juga pengawasan lembaga CAN sertifikat. Tiap tahun tidak hanya peralatan, orang-orang yang pun diuji di dalam pun sarjana kimia, sarjana fisika gitu ya. Masa kita nggak percaya? Kita Anda meragukan Rizwan dan Roy? Pak, kami menangani Bukan Nggak mereka. percaya, Bang Rifai. bukan nggak percaya, mohon maaf nih. Ya. Karena kan memang kan hanya diperlihatkan saja tadi kan Bang, hanya diperlihatkan. Foto aja, foto latar Beda belakang. halnya kalau misalnya itu Fotonya. diserahkan, lalu dicek di lembaga yang sesuai dengan standar negara tadi itu. Loh, ini kan kembali lagi mundur, ini belum update berarti ini. Waktu di Barreskrim, kami diminta menyerahkan ijazah asli Iya. dan 20 hari ditahan. Artinya sudah pernah nginep lah itu ijazah. Nginep, diperiksa oleh lapor dan keluar hasilnya. Tapi kan kembali lagi, di-challenge dengan cara yang keliru. Dengan cara yang tadi apa? Ya apple to Digital. apple. Yang tadi Anda Ya. Ya, bayangkan, ya kita gampang lah, apakah mungkin uang palsu bisa diuji secara foto uang palsu oleh digital gitu. Oke. Nah, Sekarang- kembali lagi, ini soal Oke. Silakan dulu ya. karena kami menolak digital, karena itu juga kami melihat nggak ada urgensinya orang-orang ini untuk melihat apa lagi. Kami dapat informasi nih, mereka itu tidak capable dari segi pendidikan, pengalaman tidak. Mereka tidak. siapa ini mereka? Dua orang nih, Sebutkan. Pak Roy sama Pak Rizwan. Ya Roy CS. Di gelar kita sudah jelaskan, tidak memiliki brevet, ya tidak, pendidikannya juga tidak linear gitu ya. Jadi ya sekarang gimana? Mau kita serahkan, bahkan kemarin kami menghadirkan justru ahli digital forensik. Ya komisi pakar dari Yang asisten sesuai digital dengan forensik yang Indonesia. sesuai dengan standarisasi yang Anda. Dia menjelaskan bahwa memang kami digital forensik tidak boleh men-touch bukti analog. Oke. Itu memang standar- Mereka itu sering standarnya. menjadi ahli di berbagai kasus, puluhan kasus. Itu udah standarnya seperti itu. Itu standarnya. Oke. Bang Girsa. Tapi kita senang ini kalau Bung Rifai mengatakan bahwa siap menyerahkan aslinya pada saat penyidikan nanti. Ya kan Anda kurang dengar. apalagi- Bukan, itu kan waktu penyerahan di Barreskrim Ya. 20 hari. Dan kan kita nggak dipanggil. Ahli kita, katakan ahli kita dan bertiga, Rizwan dan Roy, kan nggak dipanggil, nggak diperlihatkan. Mereka nggak pernah lihat dengan kacamata sendiri. Di dalam- katanya saja, gitu loh. Dan Dalam bagaimana? hukum acara pidana bagaimana seharusnya? Oh nggak bisa dong. Harus kelihatan dong. Sama-sama kita lihat. Kan mereka ahli yang Termasuk dipanggil oleh TPUA. oleh pelapor ya. Iya, pelapor memanggil Rizwan dan Roy waktu gelar perkara kasus itu sebagai ahli, bukan sebagai orang TPUA. Meskipun brevetnya tidak ada tuh. Ya kalau masalah itu kita akui lah. Saya selaku kuasa hukum mereka ahli lah. Ahli memang secara skill gitu loh ya. Udah dibuktikan. Nah, dan ini tambahan informasi terbaru nih. Kemarin kita konferensi pers, Roy sudah mendapatkan 5 ijazah asli seteman angkatan 85 asli. Ya, jika dibandingkan ijazah yang namanya quote non asli ini tidak sama. Bayangkan itu. Ini perkembangan baru. Oleh sebab itu penelitian mereka tidak akan Satu angkatan pernah bisa ada berhenti. beda ijazah gitu. Nah, itu intinya. Ini Mas Roy kan sudah konferensi pers tentang itu kan. Bukan ditemukan, datang mereka seangkatan tahun 85 Menyertakan yang membawa asli. Hasil. If compare jika dibandingkan dengan ijazah yang katakanlah palsu sekarang ini masalah ini tidak sama. Itu kan memperkuat penelitian lagi gitu loh. Tidak sama di bagian apa tuh? Ya, Tidak sama di bagian apa?
Sama fakultas itu. Oke, kehutanan. Nama Iya, kehutanan. fakultasnya. Tidak samanya apa? Kan tadi Anda mengatakan yang 5 ini dengan yang ini beda, tidak sama. Di antaranya fotonya. Oke. Peletakan fotonya, terus fontnya banyak tidak persamaannya. Ada beberapa poin itu. Dan di situ kalau nggak salah tertera juga ada dosen pembimbing. Ya, termasuk itu. Beda sekali gitu loh. Kemarin udah belak-belakan Mas Roy konferensi pers tentang Artinya dalam kesimpulan sementara apa? ya, berarti kan jumlah semakin jauh. Tadinya 3 sebentar, tadinya 3 waktu Barreskrim, yang 3 pembanding ini kita nggak pernah lihat juga. Iya, meskipun Barreskrim kan juga membandingkan dengan teman seangkatan. Iya, tapi nggak tahu kita yang 3 itu yang Iya. mana. Terus dibandingkan dengan mana? Ini kan tambah ngaco gitu loh. Nah, Roy dan Risman tidak berhenti. Ternyata datang 5 orang alumni ini tahun yang sama, fakultas yang sama, datang bawa aslinya. Gimana tuh Bang Rifai? Nah, ini kan tambah ini. Jadi nanti kalau memang di penyidikan diperlihatkan aslinya, itu kan menjawab persoalan hukum ini yang saya namakan gap itu kan. Gap Oke. pemisah itu. Rismon dan Roy itu mau menyambungkan gap ini, bukan tujuan Jangan yang sampai lain. kita mundur-mundur terus nih jadinya, Bang. Iya, begitu. Yang buat mundur siapa? Kalau kami sih maju terus gitu ya. Kemarin hasil digelar juga, dijelaskan. Ini oleh pihak Kompolnas, saya juga ikuti dari berita setelah keluar dari gelar. Ternyata ada gelar sesi 2. Kita sesi 1, Bang. Ya. Sesi 2 itu dihadiri oleh semua pakar puslapor yang terlibat dalam pemeriksaan ijazah, termasuk UGM. Dan digali juga oleh para peserta gelar. Sebenarnya kan peserta gelarnya kan Itwasum, Propam, Biro Wasidik, Komnas HAM, Ombudsman, DPR ya? DPR, Kompolnas dan segala macam. Mereka menerima paparan, waktu keluar Kompolnas kan memberikan komentar. Bahkan saya cukup kaget, ternyata ijazah itu sudah dibandingkan dengan 19 atau 20 ijazah teman lainnya. Oh. Yang dimunculkan 3, tapi 3. sebenarnya 19 sampai 20. Ini penjelasan Komnas. Ini bukannya kita kebanyakan kuota aja kan? Dia ada 5, Bukan. ini dibilang Tapi yang penting yang real loh. Kompolnas bisa lihat waktu banyak-banyakan kuota nggak selesai. Iya, di hari gelar itu ya. Jadi muncul seperti itu statement. Jadi kalau saya lihat memang sudah komprehensif dan hati-hati. Ya. Kemarin ada info seperti ini. Kalau buat saya segera serahkan. Ketar-ketir nggak Bang Rifai? Enggak. Kenapa enggak? Kita yakin kok. Bang, kalau kami berangkat dari satu prinsip. Kita sebagai lawyer harus percaya pada klien. Waktu itu saya tanya, Pak Jokowi bilang, Mas Rifai, saya yang menjalani kuliah sejak tahun 80 sampai 85. Saya ikuti semua prosesnya dan saya terima ijazah ini dari UGM. Ya tanya lah Bang Ini Rifai. kebenaran yang Buktinya apa, Pak? ini kebenaran yang saya yakini dan sampai kapanpun akan saya pertahankan. Oke, Anda nggak meminta bukti? Muncul kan data. Jadi kan kenapa digelar itu berhenti Barreskrim? Bukan hanya lapor. Pertama sudah diperiksa 49 saksi, termasuk pihak UGM dan seluruh teman kuliah yang menjelaskan bahwa betul ada seseorang bernama Pak Jokowi kuliah sejak tahun 80 sampai 85 mengikuti semua proses. Artinya dia masuk Hingga lulus tamat ya? sampai skripsi. 49 saksi loh. Hingga lulus sampai skripsi. Nah, statement dari UGM, teman kuliah. Kedua, bukti surat itu bersetumpuk. Bukti surat apa? KRS, KHS, semua perjalanan administrasi perkuliahannya sejak pendaftaran sampai akhir setumpuk. Itu bukti surat. Oke. Jadi alat bukti. Oke. Yang ketiga, dikunci lagi dengan lapor. Oke. Jadi bukan hanya berdiri lapor. Lapor ini bersesuaian dengan keterangan saksi. Jadi 19 sampai 20 teman Pak Jokowi di tahun 85 itu, Betul. Itu mengatakan ijazah Jokowi sama dengan mereka. Sama. Mereka bilang kalau Pak Jokowi batal, saya batal. Dan mereka bilang saya sama-sama kuliah. Tapi yang 5 ini dari mana nih, Bang? Nah, sorry, saya ngomong komentari dulu yang tadi yang 5 nih ya. Kalau buat Masa beda, Bang? saya sih menarik aja nih. Buat saya kebenaran adalah kebenaran. Ya, jangan juga orang mau membuat kusut ini. Kasih yang 5 itu serahkan ke Barreskrim dan Polda, kita periksa ulang semua. Nah, yang 5 ini diserahin ke Barreskrim nggak? Saya nggak tahu kan masih di klaim beliau. Maksud saya, masih di ya, iklan kita Roy. maksud saya gini, Dipegang sama Roy. kita serahkan, kita buka, kita saksikan bersama. Oke. Anda Biar clear gitu. berani? Ini kebenaran, Ya. Mbak. Ini kebenaran. Siapa yang memalsu, siapa yang harus jelas semuanya. Tapi kalau asli, nyatakan asli dan orang yang memfitnah harus bertanggung jawab. Oke. Termasuk orang yang Saya membuat pikir kusut sih ada persoalan ini. kemajuan yang sangat ya, kemajuan yang sangat banyak. Ini tadi aku tampilkan 5, tampil 20 nih. Ini Saya semacam jadi Iya, nggak mau kan perang tadi. kuota. bukan perang kuota. Artinya gini aja, mau 5, mau 100, mau 100, mau 1000. Ya. Yang paling penting langsung singkatnya aja, ibaratnya benang kusut. Saya dulu awal pengacara Bung Padil, bosku dulu mengajari bagaimana girisan cara menangani benang kusut. Ku bilang tarik aja Pak, tambah kusut. Terus bagaimana Pak? Gunting tengahnya tarik. Itu cara solving problem benang kusut. Itu analog dalam masalah ini. Nah, digunting aja. Ah, ini aslinya.
Itu namanya digunting tuh benangnya. Jangan ditarik. Ini ditarik sama Bung Rifai, ditarik sama Girsa, ditarik sama dan lain-lain. Tambah kusut lah. Nah sekarang analogi itu sangat gampang sebenarnya. Udah tampilkan aja. Set. Nggak perlu Dan disaksikan 100. oleh klien Anda gitu ya? Hah? Dan disaksikan oleh klien Anda? Iya dong, baru itu nanti transparan kan. Kan kita udah jadi komplit, saya jelaskan. Bukan lagi rivalitas. Rivalitas mah jeb-jeb doang dalam tinju. Ini udah komplit. Oke. Udah gugat sana, gugat sini. Oke. Nah hari Tapi ini, tadi jelas saya tambahkan Nuril. menambahkan tadi, Rismon hari ini melaporkan juga di Nah ini, Polda Yogyakarta. saya mau Ya, konfirmasi. Jogja. Apa yang dilaporkan oleh Rismon? 378 penipuan waktu Pak Jokowi ketemu di Desa Natalis Gajah Mada yang panggil itu Pak Mujo, Pak Kasmujo kan? Kan berdiri dia. Aduh Bapak ini kan pembimbing skripsi saya kan, Ya. dosen pembimbing skripsi saya kan, gitu loh. Oh iya, mangguk aja kan saat itu kan, tidak ada komentar karena itu acara sangat resmi gitu loh. Oke. Tapi sesudah berapa saat kemudian Rismon langsung datangin. Sebelum Rismon datangin juga sudah mulai kan ada suapan-suapannya. Terus Rismon datangi rumah Pak Kasmujo. Kalaupun dia tidak terima secara familiar, tapi Rismon sebagai peneliti sudah pengalaman toh menghadapi yang seperti itu gitu loh. Tapi tetap terucap tidak. Nah berarti itu kan ada pembohongan, ada penipuan lah gitu kan. Itu yang dilaporkan intinya hari Rismon, ini. Dengan klien Anda bukti tahu ya? nggak jawaban Ada tidak bukti Pak ya? Kasmujo itu apa? Tidak itu jawaban. Tidak, kan Rismon kan menanya, apa betul Pak, Bapak pembimbing dosen pembimbingnya Tidak mau skripsi. bicara mungkin Bang, tidak Nah, tidak itu mau maksud bicara. saya. gitu, Kan Bang. kan connect, kita bisa ulang ke videonya. Oh tidak. Saya tidak ada itu di adik, kurang lebih begitu kan. Jadi Anda akan melaporkan itu ke Polda, Ya, berarti Jogja? ada penipuan kan, penipuan informasi kepada publik kan. meskipun itu juga bisa jadi penggiringan juga loh itu. Ya artinya tadi memeluas, makanya saya bilang tarik aja benangnya, gunting aja, Oke. gunting solving problem, benang kusut jangan ditarik, gunting saja, tak, tarik begitu. Jadi yang melakukan penipuan, Itu pada Padang loh itu. jadi yang melakukan penipuan dalam laporan itu nanti siapa? Ya Pak Jokowi dong. Tanggapan Anda pendek saja mungkin? Ya, Terkait kembali dengan ini, laporan. Bang. kalau dilihat kan ini yang membuat persoalan semakin kusut, semakin keruh. Ya itu dia. Gunting, kata Bang Gilang, Gunting aja. biar terang benar. Sebelum Jangan ngomong ditarik. gunting kan justru yang benang ini yang dibuat putar-putar kan teman-teman TPU ternyata kan gitu. Buat LP baru apakah ini membuat persoalan semakin tenang? Terang. Tidak, kan gitu. Apalagi kalau kita lihat pasal 378 itu ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Oke, ada kebohongan, tipu muslihat, kedua ada kerugian. Pertanyaan kerugiannya apa? Apa urusannya gitu loh? Kalau informasinya palsu, Ya, jadi seseorang memberikan informasi misalnya tidak tepat pun tidak serta-merta dianggap sebagai penipuan yang dimaksud 378. 378 itu lebih kepada penipuan produk yang merugikan konsumen, itu pasal. Jadi saya lihat juga penggunaan pasal ini kok selain dipaksakan ya, terus juga membuat situasi semakin tajam gitu ya, dan akhirnya saya semakin meyakini memang ini perkara ini bukan spektrumnya murni hukum. Banyak sekali permainan politik di sini. Artinya kembali ke pernyataan Pak Jokowi tadi itu. Ada agenda besar. Ada agenda besar yang Anda sedang merasa bermain gitu. Anda terseret dalam agenda besar itu, Bang Girsang? Hari ini sesudah kami bertemu dengan klien kami secara sering kan, no bohir, tidak ada bohir, tidak ada agenda besar. Ini benar-benar murni penelitian mereka. Biasa sendiri, Rismon sampai kurus kering. Benar loh, ini makanya saya dukung. Loh kalau Anda peneliti benar, sama dengan peneliti dulu, bumi ini bulat. Itu kan luar biasa sebelum Masehi sampai abad 17 tuh, berapa ratus tahun itu. Penelitian yang dilakukan Aristoteles terakhir oleh Galileo Galilei. Akhirnya dunia mengatakan, ternyata dunia bulat toh, nggak gepeng, nggak persegi gitu. Itulah penelitian. Mulia menurut saya. Kita hargai. Oke. artinya Anda juga sudah siap betul kalau kemudian tadi sama Bang Rifai kita sama-sama hadirkan, kita sama-sama buka bersama ya Bang ya. Karena ingin memotong tengahnya tadi kan Bang? Iya, gunting. Gunting. Itu filosofi dari Minangkabau. Kembali lagi. Bukan termasuk untuk menggoreng-goreng tadi. Oh tidak lagi, kalau Dari diputus TPUA nih katanya goreng-goreng. jangan Bang. ditarik, kalau tarik bidik tambah kecil kan itunya, Ya. gumpalannya, dibuka sudah, gunting lagi. Itu filosofi analogis sebenarnya. Meskipun menurut Bang Rifai, kalau mau gunting ya udah nggak usah buat laporan baru. Itu loh Bang. Oh, enggak apa-apa, itu tinggal ditarik aja. Ya oke. Oh,
Oh, akhirnya bisa ditarik Itu juga. bisa dong, LP kan bisa ditarik. Jadi saya bingung pagi ini mau menggunting atau mau menarik nih kembali ke pemirsa pagi ini. Tergantung dari Ya, itunya, Ya. tergantung dari penyelesaian masalah ini Ya, dong. oke. Kalau Kita gitu pun nggak nanti mau kita luas kok. Coba lihat akankah Nggak mau dilanjutkan atau lebar. justru ditarik ya. Terima kasih Nggak banyak. mau persegi Jam panjang. ada, terima Maunya kasih Bu bulat. Fai. Sama-sama, Atas waktunya Mbak. bersama kami di Pak Adi. Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Udah, Ambo, sadonyo. Gini. Kenapa saya menggunakan bahasa Minang? Beliau ini Istrinya orang Minang. Minang. Nah, ini bapaknya yang Minang. Oke, ya kan. Baiklah, kita lanjutkan nanti bagaimana nih akhirnya ya. Kita inginnya sih clear, jelas semuanya ya. Kalau gitu kita jeda dulu pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Ini kemudian hari ini akan kembali dimintai keterangan oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Sesaat lagi untuk Anda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong atau Tom Lembong menyampaikan duplik dalam kasus dugaan importasi gula di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Pembacaan duplik ini menandai tahap akhir proses persidangan sebelum majelis hakim menentukan nasib Tom Lembong melalui vonis yang akan segera diputuskan. Duplik sendiri merupakan respon tertulis dari terdakwa terhadap replik atau tanggapan jaksa penuntut umum atas pembelaan terdakwa yang sebelumnya telah disampaikan Tom dan kuasa hukumnya. Ya, dalam sidang 4 Juli kemarin, jaksa penuntut umum minta majelis hakim agar menjatuhkan hukuman penjara selama 7 tahun kepada Tom Lembong. Tidak hanya itu, jaksa juga menuntut denda sebesar 750 juta rupiah dengan ketentuan jika tidak dibayar akan diganti dengan hukuman kurungan selama 6 bulan penjara. Mampu menghadirkan saksi-saksi utama yang seharusnya memperkuat konstruksi. Jabat sebagai Mendak dari Agustus 2015 sampai dengan Juni 2016. Selain itu, Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung akan kembali memeriksa mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi periode 2019-2024 Nadiem Makarim sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook pada hari ini. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali akan dipanggil Kejaksaan Agung. Ia akan kembali dimintai keterangan mengenai dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop pada periode tahun 2019-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harlis Siregar menjelaskan bahwa pemeriksaan itu merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya pihak Nadiem Makarim meminta penundaan pemeriksaan selama 1 pekan. Penyidik berharap kedatangan Nadiem dalam pemeriksaan yang dijadwalkan Selasa mendatang. Siogianya yang bersangkutan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi minggu yang lalu, tetapi melalui kuasanya telah mengirimkan surat untuk dilakukan penundaan terhadap pemeriksaan dimaksud. Oleh karena itu, tentu penyidik telah menjadwalkan kembali untuk melakukan pemeriksaan yang berikutnya kepada yang bersangkutan kalau tidak salah tanggal 15 Juli 2025 pukul 9 WIB bertempat di Gedung Bundar Kejaksaan Agung. Nah, terkait dengan apakah yang bersangkutan akan hadir atau tidak, saya kira itu sangat berpulang kepada yang bersangkutan. Ya. Sebelumnya, Nadiem Makarim diperiksa pertama kali sebagai saksi kasus dugaan korupsi pada tanggal 23 Juni 2025 selama sekitar 12 jam. Ketika itu, ia menyatakan bahwa kedatangannya untuk dimintai keterangan sebagai saksi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara Indonesia yang patuh pada proses hukum. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Pemirsa, Satgas Pangan dan Kepolisian menemukan adanya kecurangan atau pengoplosan terhadap beras-beras bermerek hingga merugikan mencapai triliunan rupiah. Ya, ini Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan praktik tersebut sudah terjadi bahkan bertahun-tahun lamanya. Artinya
semua nanti akhir tahun Desember. Menteri Pertanian Mentan RI Amran Sulaiman kembali membeberkan sejumlah temuan lanjutan dalam praktik culas produsen hingga pedagang beras oplosan. Praktik tersebut ternyata telah terjadi bertahun-tahun dengan kerugian negara mencapai 2 triliun per tahun. Di tempat-tempat penyewa SPHP yang dilakukan adalah ini informasi dari mereka 20% dipajang, 80% ini dibongkar kemudian dijual premium. 2.000 naik 2.000 sampai 3.000. Negara subsidi 1.500. Kemudian dia angkat naik lagi harga 2.000 3.000. Kita hitung kerugian negara bukan kerugian masyarakat, Bu, di luar. Itu 2 triliun. Itu 1 tahun. Kalau ini terjadi 5 tahun, itu 10 triliun. Amran menambahkan temuan tersebut juga berdasarkan hasil turun ke lapangan dengan pengecekan langsung Satgas Pangan Polri bersama Badan Pangan Nasional. Terungkap ada 212 merek beras yang diduga melakukan pengoplosan dan pelanggaran standar mutu. Pelanggaran yang dimaksud adalah merek yang tidak memenuhi standar berat kemasan, komposisi, label yang seharusnya. Beberapa jenis dijual dengan label beras premium atau medium, namun dicampur dengan kualitas beras biasa. Mentan kembali mengingatkan agar seluruh pelaku usaha penggilingan serta distribusi wajib melakukan registrasi produk beras. Tim TV One mengabarkan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Pemerintah resmi memulai tahun ajaran baru sekolah rakyat tingkat menengah pertama. Ini berada di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada pagi hari tadi. Sekolah rakyat tingkat menengah pertama di Cibinong, Bogor ini kemudian menggunakan asrama atau boarding school, di mana kemudian telah dimulai pada hari kemarin. Sekolah rakyat ini menampung 100 siswa dengan pembagian 43 siswi dan 57 siswa. Seluruh siswa akan menjalani masa pengenalan dan orientasi selama 2 hari 3 bulan ke depan sebelum melakukan pembelajaran akademis. Para siswa ditemani orang tua untuk melakukan registrasi ulang yang dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini turut dihadiri Menteri Kabinet Merah Putih seperti Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pan-RB Rini Widiantini, dan Kepala Komunikasi Presiden Hasan Asbi. Sekolah rakyat gelombang pertama ini resmi beroperasi di 62 titik, berfokus pada anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program strategis ini diharapkan memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan. Sekolah rakyat adalah strategi besar Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan. Sekolah rakyat hadir untuk menghentikan siklus kemiskinan antar generasi, memperluas akses pendidikan, menjamin pendidikan yang bermutu untuk anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, dan tidak boleh ada yang tertinggal dalam pendidikan. Berikutnya adalah bagian dari menyiapkan generasi emas tahun 2045. Oke, ada penampakan yang cukup menarik, unik, dan ini terjadi juga sama saya gitu. Oh gitu, Anda juga drama-drama ya, hari pertama sekolah mengalami ya? hal yang sama lah gitu ya. Hari pertama masuk sekolah nih pemirsa, sejumlah orang tua siswa sekolah dasar di Lebak dan Tangerang, Banten ini rela datang subuh-subuh ya untuk mereka ini mendapatkan kursi posisi paling depan di ruangan kelas mereka yang akan dipergunakan oleh anak-anak mereka. Nah itu dia salah satunya di Kabupaten Lebak yang Banten yang berebut kursi atau gaur bangku telah menjadi tradisi tahun ajaran baru. Rivi juga pernah rasain ya. Pada hari ini sejak pukul 4 subuh, sejumlah orang tua siswa sudah mulai berdatangan ke Sekolah Dasar Negeri 1 Bojong Leles, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Mereka menunggu pintu ruangan kelas dibuka di halaman depan sekolah. Sesaat setelah penjaga sekolah membuka pintu, anak-anak yang didampingi orang tua berlarian menuju sejumlah ruang kelas untuk menempati posisi kursi paling depan.
Berebut kursi terdepan di ruang kelas pada hari pertama masuk sekolah dikenal dengan sebutan gaur bangku. Hal tersebut sudah menjadi tradisi tahunan saat tahun ajaran baru yang kerap dilakukan orang tua siswa dan siswa di sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Lebak. Hal serupa juga terjadi di Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah orang tua siswa didik baru tampak berlomba-lomba masuk ke ruangan kelas, berebut mendapatkan posisi duduk terdepan untuk anak-anak mereka. Sebelumnya mereka telah datang di halaman sekolah sejak pagi untuk memastikan nama sang anak ada dalam daftar kelas. Dari Lebak dan Tangerang, Banten, Andre Sopian Kusnaedi, TV One mengabarkan. Sebetulnya kalau misalnya yang semangat ini orang tuanya, mendingan orang tua yang duduk di kelas. Itu dia. Ya kan? Bangku belum diberesin. Anaknya tadi nangis-nangis tuh. Bu, ntar masih ngantuk, Bu, kata dia. Yang bawa atas ibunya. Geret-geret anak. Ayo kamu mau jadi presiden nggak, kata dia begitu ya kan. Tapi kan harapan orang tua agar anaknya bisa sukses nanti salah satunya kan melalui pendidikan, Vi. Itu ya kan? dia. Termasuk juga ini di wilayah Bandar Lampung nih pemirsa, tahun ajaran baru. Namun ada salah satu sekolah dasar di Kota Lampung yang hanya memiliki 5 orang murid saja di kelas 1. Kondisi ini tentu menimbulkan prihatinan ya, baik dari para guru maupun juga kita semua tentunya, karena sudah terjadi sejak beberapa tahun belakangan ini. Ya memang kalau kita perhatikan jika di sekolah lain tampak dihiasi dengan ramainya kedatangan murid baru pada hari pertama masuk sekolah. Di Sekolah Dasar Negeri 1 Gedung Meneng, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, jumlah murid baru kelas 1 justru hanya berjumlah 5 orang. Meski sangat sepi, 5 murid yang terdiri dari 3 laki-laki dan 2 perempuan sangat antusias mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, mulai dari pengenalan guru dan ruang-ruang sekolah yang ada. Sangat sedikitnya jumlah murid di SDN 1 Gedung Meneng ini terjadi dalam beberapa tahun belakangan, bukan baru tahun ini. Kondisi ini diperkirakan terjadi karena banyak rumah warga di lingkungan sekolah yang sudah berubah menjadi tempat kos mahasiswa. Ya, saat ini total tenaga pendidik di SD Negeri 1 Gedung Meneng total ada 10 orang. Sementara total murid dari kelas 1 sampai kelas 6 hanya berjumlah 48 orang. Jadi sebenarnya yang miris bukan hanya di tahun ajaran baru ini saja, karena hingga tingkat kelas 6 pun juga jumlahnya sedikit sih. Betul. Kan? Tapi begini ya, tadi apa katanya? Karena banyak kos. Banyak ya, sudah rumah itu sudah berubah jadi tempat kos. Artinya kalau saya membayangkan sebetulnya masih banyak anak-anak ini yang ingin bersekolah sebetulnya kan. Cuman karena mengikuti sistem yang syaratnya itu adalah KK kan gitu. Zonasi dan ternyata memang berdasarkan kalau alamat di KK itu ternyata udah jadi tempat kos-kosan. Udah bukan tempat tinggal lagi. Bukan tempat tinggal lagi. Jadi mungkin itu salah satu, tapi kita coba akan cari tahu ya apakah sebenarnya alasan utama dari kemudian minimnya siswa baru tahun ajaran baru ini di SDN 1 Gedung Meneng di Raja Basa di Lampung. Sudah terhubung bersama dengan kami ada Ibu Meliani selaku PLT Kepala Sekolah SDN 1 Gedung Meneng. Selamat pagi Bu Meliani. Pagi Bu Guru. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Selamat pagi juga. Selamat pagi Bu Melani. Apa kabar Ibu? Hari ini berarti kondisi proses belajar mengajar di sekolah seperti apa Ibu? Alhamdulillah untuk sampai saat ini kondisi kegiatan KBM di sekolah SD 1 Gedung Meneng masih berjalan seperti biasa, tertib, lancar, dan masih melaksanakan tugas semua dewan guru beserta staf dan anak didik tetap mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Oke, Bu Meliani, artinya tahun ini kelas 1 hanya diisi oleh 5 siswa saja, betul demikian Bu? Dan perbandingan ini dengan tahun kemarin seperti apa Bu Meliani? Gimana? Ya, untuk tahun ini kan kelas 1-nya hanya diisi oleh 5 siswa saja. Kalau tahun kemarin seperti apa?
Tahun ini tidak berbeda dengan tahun kemarin. Ya, tahun kemarin itu kurang lebih 5 siswa juga, dan alhamdulillah tahun ini juga 5 siswa. Oke. Kalau menurut Ibu Meliani sebenarnya Bu, apa sih Bu alasan utamanya Bu? Apakah mungkin memang tidak adanya siswa di sekitar sekolah Ibu karena dengan adanya aturan zonasi, atau ada alasan-alasan lain? Ya, di samping dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan di setiap sekolah, di lingkungan kami di SD 1 Gedongmeng itu berada di lingkungan pendidikan yang pastinya banyak sekali dekat dengan pendidikan dari universitas, terus SMP, pesantren, dan sekolah-sekolah negeri yang memang jaraknya tidak terlalu jauh dari setiap kecamatan dari kabupaten dari Kota Bandar Lampung. Di samping itu juga SD 1 Gedongmeneng itu berada di komplek pemukiman yang sekarang sudah banyak berganti dengan kos-kosan yang ditempati oleh anak-anak dari kampus-kampus yang berada di sekeliling komplek Gedongmeneng. Bu Guru, saya sih masih punya suatu keyakinan sih Bu Guru ya, dalam artian di radius SDN 1 Gedongmeneng ini pastilah ada siswa-siswa yang ingin bersekolah, ya kan? Nggak juga kan semuanya jadi tempat kos, nggak juga lah semuanya berubah fungsi dan lain sebagainya Bu. Nah, apakah ini sudah sudah berusaha untuk ditanggulangi Bu gitu loh? Kan sayang Bu, anggaran negara mengalir kepada SDN 1 Gedongmeneng, tapi aktivitas operasional pendidikannya tidak maksimal karena hanya cuma 5 anak gitu. Iya. Jadi kami tenaga pendidik di SD 1 Gedongmeneng sangat maksimal untuk mendapatkan siswa baru. Kami membuka SPMB di tahun ajaran ini dan menebar brosur serta memasang banner untuk menarik minat dari warga sekitar, dan kami juga sudah berusaha untuk belusukan ke warga-warga sekeliling untuk mempertanyakan adakah siswa yang bisa kami bantu untuk mendapatkan pendidikan di SD 1 Gedongmeneng. Tapi hasilnya ya sesuai dengan yang ada sekarang, itu hanya berjumlah 5 orang. Artinya yang ditemui oleh rekan-rekan guru ini dalam sosialisasi jemput bola lah gitu istilahnya kan Bu Meliani ini, apa yang didapat dari masyarakat Bu? Saya punya pemikiran juga barusan nih dengar penjelasan Ibu, jangan-jangan nggak ada yang mau sekolah gitu loh, jangan-jangan ya. Ada tidak yang semacam itu Ibu temui Bu? Alhamdulillah tidak ada, cuman mungkin ya itu dari lingkungan situ ya pribumi aslinya itu sudah sangat minim sekali. Jadi setiap perumahan di komplek Gedongmeneng itu sudah banyak menjadi tempat asrama atau kos-kosan bagi kampus-kampus yang berada di sekeliling, dan di dekat kami juga ada pondok pesantren yang didirikan. Jadi di lingkungan situ juga memang penduduk itu padat dari pendatang. Bu Meliani, artinya kan ini kalau kemudian akan berlangsung begini terus lama-lama bisa jadi SD Negeri 1 Gedongmeneng bisa likuidasi. Itu dia, betul-betul nggak ada siswa loh Bu. Ya, kita sebagai tenaga pendidik hanya melaksanakan tugas yang sudah dibebankan kepada kita, dan kita melaksanakan amanah sesuai dengan tanggung jawab kita. Untuk kedepannya ya kami serahkan kepada Dinas Pendidikan bagaimana baik untuk kedepannya. Oke. Teretet, gitu kan. Bawahnya pengen joget gitu. Tapi kalau yang ini? Ini bawahnya gerem. Nah. Sebuah video yang memperlihatkan seorang pria Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, ini meninggal saat tengah bernyanyi di acara pesta pernikahan. Ini memang viral ya di media sosial. Kita lihat nih, saya udah lihat juga videonya nih. Ya, sang pria ini diduga meninggal akibat serangan jantung. Wah. Oh, jogetnya sih asik. Saya ingin bertanya sih sebetulnya. Almarhum ini sudah tahu nggak dia punya riwayat jantung, misalnya begitu ya kan?
Nah, kita memang turut berduka atas peristiwa yang dialami oleh Bapak berpeci putih ya, yang asik sekali awalnya berjoget dan bernyanyi di salah satu pesta pernikahan di Desa Curup, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan. Oke, semoga keluarganya juga diberikan kekuatan ya, betul sekali. Dan juga ini jadi kewaspadaan kita semua, Vi, begitu kan? Itulah Jangan sampai kemudian itu dia, kemudian ini bisa kembali terjadi ya. Jadi kewaspadaan diri, terlebih lagi kalau bagi yang punya penyakit jantung. Serem kali ini soalnya seperti ini ya. Oke pemirsa, kalau kita geser lagi ada yang viral-viral lagi nih pemirsa nih ya. Nih ada aksi protes supir truk yang menolak undang-undang overdimension, overload atau odol kembali digelar di Garut, Jawa Barat. Masa melakukan sweeping kepada bus angkutan umum yang sengaja membawa hasil bumi dan barang hingga berujung ricuh. Ada yang ingin melaksanakan tugasnya loh ya. Iya, ini malah yang sweeping malah masyarakat sipil ya. Jadi aksi sweeping ini sebetulnya sih kalau bisa ya tidak dibenarkan. Tapi pun juga bus ini juga sesuai dengan tupoksinya lah ya kan. Apakah bus angkutan penumpang ini diperbolehkan untuk mengangkut non penumpang, apalagi yang diangkut non penumpang itu justru malah bebannya melebihi si penumpang ya. Itu dia. Ini kan sebenarnya kan tujuannya adalah untuk kebaikan bersama, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan. Kok ditolak? Jembatan timbang itu masih ada nggak sih sebetulnya? Masih, harusnya kan? Masih dong. Yang agak melipir dulu ke kiri, masuk gitu kan. Timbang dulu itu kan. Betul. Nah ini seharusnya kan bisa dilakukan sweeping ini oleh petugas Dishub ya. Iya, tapi makanya penasaran sebenarnya apa dasar penolakannya begitu kan? Karena kan ini ya, untuk keselamatan ada juga. ketidakadilan gitulah mungkin ya, iya kan? Oke, kita tinggalkan informasi tersebut. Ini ada sejumlah warga yang berada di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi resah akibat pencemaran sungai yang diduga berasal dari limbah perusahaan kelapa sawit. Jadi biasanya kalau kayak gini tuh aroma tidak sedap tercium. Tuh, pasti. Dan juga pemanfaatan air di kali pun juga tidak bisa optimal. Itu kalau dilihat air sungainya udah mengental loh. Betul, bahkan juga biota yang ada di dalam kali atau sungai tersebut pun juga jadi terimbas. Banyak ikan yang kabarnya mati mendadak gitu ya. Itu tuh ya kan ya, harapannya pemerintah bisa melihat hal ini langsung kemudian gerak cepat turun ke bawah agar dugaan-dugaan semacam ini juga bisa clear. Jangan sampai kemudian sekali lagi ya, jangan sampai ada aksi massa deh gitu kan. Jangan main hakim sendiri. Ya, save our environment, save our nation. Itu dia, kebersamaan kita semua kemudian untuk menjaga keamanan ya. Saya tuh sukanya tuh kalau yang segmen viral ini ya, si perekam viralnya itu loh. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya ada kecelakaan, kalau ada kecelakaan, ini kecelakaan nih, viral nih, ini viral nih, kecelakaan nih, ini viral nih, bisa gitu. Dia yang ngeklaim viral sendiri ya. Nih, kan banyak mati nih, viral nih, banyak mati nih, viral nih gitu. Arif tadi kan juga viral nih, gitu-gitu kalau rekamnya kan. Tapi gini, informasi yang bermanfaat tidak akan usai ya. Berhenti di akhir pagi. Kalau omongan kita kan nggak manfaat nih. Ya. Kalau yang satu ini nih. Apa manfaatnya ya? Itu dia, di Hidup Sehat usai Apa Kabar Indonesia Pagi akan hadir dengan penuh manfaat untuk kita semua, termasuk juga ternyata kalau jatuh di kamar mandi itu bisa berakibat fatal bahkan hingga kematian sih. Ya kan? Itu dia. Kita ingin tahu juga kan sebenarnya apa alasannya. Kita ingin dengar penjelasan dari tim medisnya juga, pihak dokteran juga. Usai jeda kami di Apa Kabar Indonesia Pagi pada pagi hari ini, saya Arif Adil. Saya Maria Segaf, kita berdua pamit. Sesaat lagi akan ada Sekar Wanda untuk Anda di Hidup Sehat. Sampai jumpa.